Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah pusat penyembahan kami. Hanya Engkaulah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ku hidup adalah anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak,
yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggi. Ya, kami menyembah, sebab kami hidup karena anugerah Tuhan.
Kami hidup karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sebab kami hidup untuk menyembah-Mu. Kami hidup untuk meninggikan nama-Mu. Di setiap langkah hidup kami, di setiap hembusan nafas kami, kami memuji, kami menyembah. Sepanjang umur hidup kami, biarlah hidup kami menyembah berkenan kepada-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami pujiakan, sebab Engkaulah sumber segalanya bagi kami, Tuhan. Kau sumber segala yang kami perlu. Engkau sumber yang tak terbatas. Semua Kau beri dengan limpah bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu. Terpujilah, terpujilah Engkau selamanya. Kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan, kami agungkan selamanya. Ya Allah baik, sungguh baik. Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya.
Ya Allah, ya Allah, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Sebab namamu tinggi luhur, sebab namamu berkuasa di bumi di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Kau Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, memuliakan-Mu. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, memuliakan-Mu selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu.
Haleluya, 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 haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang berkuasa atas semesta. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang menetapkan langkah-langkah kaki kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Engkau yang menolong kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memberkati kami, Tuhan. Kau segalanya. Dan kami aman di dalam. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau segala-galanya bagi kami, Tuhan. Pujilah nama-Mu. Pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Waktu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau El Shaddai, Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang maha besar. Lebih besar dari segala perkara yang kami alami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang menjaga, melindungi, memberkati kami. Kau lakukan semua yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Aku Allah menjaga Yesus El Shaddai, El Shaddai, Ya besar, Ya besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai,
kuasa berkatnya berlimpah amin. Haleluya. Haleluya. Rasa aku Allah menjaga. Amin. Kau selalu Yesus peliharaku. Susah satu teman yang menjaga itu Elsa Allah yang besar, yang besar, Elsa yang Elsa Elsa Sungguh Engkau Allah kami, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, lebih besar dari apapun juga, lebih besar dari setiap pergumulan, persoalan, dan masalah yang ada. Dan Engkau yang sanggup menolong kami, Engkau yang pelihara kami, jagai, lindungi, dan berkati kami. Kami percaya dan kami aman di dalam Engkau. Bapa, terima kasih pagi hari ini siapkan lagi hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukan dalam hidup. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
silakan Pak Simon. Shalom. Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Ya, tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki bulan 7 ya. Hari begitu cepat ya kan. Semua hari-hari ini begitu cepat. Penemuan-penemuan teknologi begitu melesat ya. Jadi kalau kita tidak punya firman, ya kita seperti tidak ada pegangan dalam menghadapi hidup ini. Tapi hari ini kita sudah sampai di Mazmur 20 dengan judul Doa Mohon Kemenangan Bagi Raja. Setelah saya baca, saya renungkan, ya minta hikmat Tuhan, ya kan. Ya kita tahu yaitu bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Apapun masalahnya, ya kan, kalau kita tidak melibatkan Tuhan, ya kan, tentunya kita akan terjatuh. Jadi saya mau bacakan ayat 20 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus yang disokongnya engkau dari Sion. Ayat keempat, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. 6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari sorga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Nah, di sini ayatnya cuma 10, tapi saya melihat semua ayat ini punya arti yang sangat dalam, ya. Jadi saya membagikan dalam 3 kategori, yaitu bagaimana di sini kita dengan judul doa mohon kemenangan bagi raja. Tentunya saya mengambil raja yang kita banyak pelajari bahwa fungsi raja itu apa, ya. Raja itu kita tahu adalah imam, menjadi imam, nabi dan raja itu adalah yang menjadi satu sumber yang buat keluarga. Pertama buat keluarga dulu, baru buat dunia pelayanan dan bisnis. Jadi saya menangkap di sini bahwa sebagai raja itu harus menjadi penyokong buat semuanya. Ya, kalau imam itu membawa Kristus kepada keluarga kita, nabi itu adalah mengajar dan raja itu adalah mencukupi semua. Ya, jadi kita tahu ya kan apa yang menjadi kebutuhan kita, di mana kehidupan ini semuanya harus ada keseimbangan. Kita sering mendengar keluarga kenapa bisa terjadi cekcok, ya kan? Karena 3 fungsi ini tidak berjalan dengan semestinya, ya kan? Nah, imam, nabi dan rajanya tidak seimbang. Maka itu kemarin kita sudah mendengar bahwa talk show ya dari gembala kita, ya. Jadi saya melihat ya banyak hal yang harus kita
semakin hari kita semakin mengerti dengan firman Tuhan ini. Di sini dikatanya, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membenteng engkau, ya. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu di tempat kudus yang disokongnya engkau dari Sion. Luar biasa, ya. Di sini itu kata-kata yang luar biasa yang firman Tuhan tuliskan. Kita tahu sebagai pemimpin, kadang-kadang sebagai raja kita juga mengalami kesesakan. Kita banyak tahu, ya kan, pemimpin-pemimpin mengalami kesesakan dalam hidup, terutama kita sebagai raja di dalam rumah tangga. Bagaimana kita menghadapi keadaan yang semakin hari semakin sulit. Saya akan mengatakan kenapa semakin hari semakin sulit. Bukan saya yang mengatakan, tapi saya mengutip dari firman Tuhan dan menjadi evaluasi kenyataan yang kita hadapi setiap hari. Jadi kalau dulu itu kita begitu gampang mendidik anak-anak, ya. Satu orang ayah dengan seorang ibu, ya kan, dengan anaknya, kami berlima, ya kan, orang tua tidak begitu susah. Orang tua bisa bekerja, kasih baskom yang besar, taruh anaknya dalam itu, dikasihlah kerincing-kerincing aja sudah, ya kan. Nah, tapi sekarang nggak bisa. Anak cuma satu atau dua, mama bapak dibikinnya pusing kita. Tetapi saya melihat, ya kan, sebetulnya ini sudah digenapi firman Tuhan, maka kita harus jawabnya dengan firman Tuhan. Nggak bisa kita jawab dengan akal logika kita saja. Jadi sekarang apapun akal logika kita harus kita compare, harus kita cocoknya dengan firman Tuhan. Nah, jadi hari-hari ini menjadi kepala rumah tangga, menjadi raja itu tidak gampang. Ya kan? Terjadinya apa? Pertikaian antara seorang anak sama dengan orang tua. Saya tidak menyalahkan siapapun. Saya selalu katakan tidak ada yang salah. Tapi ada yang tidak mau belajar dari firman. Kalau kita belajar dari firman, semuanya kita tahu. Ya. Firman Tuhan ajari, hormati orang tuamu. Ya. Dengarlah didikan orang tuamu, di Amsal katakan. Nah, kita itu harus punya rendah hati untuk belajar. Tapi kadang-kadang saya lihat sekarang nih anak-anak nih seperti dia hebat sekali. Betul, kamu boleh hebat di dunia gadget, tapi pengalaman hidup belum tentu, ya. Maka itu harus ada keseimbangan, kita harus belajar. Terutama kemarin kita dengar ya gimana anak Pak Ahyong, siapa namanya? Gideon itu dia submit sama bapaknya, ya kan? Pak Ahyong juga benar, istri saya juga. Nah, itu kamu belajar, ya. Saya memang kata istri saya sudah benar untuk mendidik anak, tapi kebenarannya itu belum mencukupi, baru 60%. 40% itu belum cukup. Kenapa? Saya tidak punya hati untuk mendetail punya kasih yang mendetailkan. Ya, kenapa dibuat begini, ya kan? Saya juga mengajar anak-anak saya tidak jadi anak gampangan. Tetapi anak saya terluka. Kenapa? Selalu harus diproses dulu katanya. Nah, prosesnya saya tidak mengajari dan menjelaskan mereka kenapa harus diproses seperti itu. Jadi di sini saya lihat ya, Tuhan itu sangat baik, ya kan? Ketika kita mengandalkan hidup bersama dengan Tuhan, ketika kita mendapat kesesakan, pastinya kita kadang-kadang ada kesesakan, ya. Sebagai raja itu pasti ada hal-hal yang kadang-kadang dia mengalami kesesakan. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan apa? Ya, dia bilang apa? Dikirimnya bantuan kepadamu di tempat yang disokongnya engkau dari Sion. Ya, nah, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Nah, di sini kita harus tahu kalau kita sudah ya kan mengambil keputusan mengikut Yesus, ya tentunya terus terang aja sama aturannya. Kalau kita mau ke satu negara,
Ya kan kita juga harus mengikuti aturan negara itu. Nah, kita mau mengikuti Yesus ada aturannya, yaitu firman Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita menjadi anak-anak yang menghormati semua perintah Tuhan. Tentunya di sini dikatakan ya kan korban, ya kan? Persembahanmu, persembahan kita gimana? Persembahan yang hidup, persembahan korban bakaran, ya kan? Nah, kiranya diberinya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Indah sekali firman Tuhan hari ini, ya kan? Jadi kadang-kadang kita ngata orang itu gampang nih ya dapat duit, orang itu gampang nih ya. Tetapi kita terus terang aja, sebenarnya bukan kita tidak gampang, kita pun gampang. Kemarin sama seorang staf saya katakan dia seorang anak Tuhan, ya kan? Dia selalu berpikir dengan logikanya dia. Saya bilang nggak bisa, hanya Anda pikirkan logika Anda. Anda harus compare dengan firman Tuhan. Pikiran Anda tuh cuma egonya Anda aja. Tapi firman Tuhan apa? Ya, kita ini harus peduli. Orang tidak akan melihat Tuhan dalam hidup kita kalau kita nih hidup pelit, ya, mau menang sendiri, sombong, ya kan? Nggak ada orang bisa lihat Tuhan. Tapi orang bisa melihat Tuhan itu ketika apa? Hidup kita ini jadi berkat. Di mana kita berada, ya kan? Kita memang ada namanya manajemen. Tapi jangan manajemennya itu manajemennya yang pelit gitu loh. Ya, selalu dihitung duitnya berapa, gimana gimana. Nah, Tuhan kita Tuhan yang kaya. Ini yang saya alami, ya. Nah, jadi kita harus tahu minta tisu. Kita harus tahu ya kan bagaimana kita mau diberkati Tuhan. Ya. Karena kita sudah mengikuti jalannya Tuhan, kadang-kadang kita Tuhan, aku sudah begini begitu menurut firman-Mu, tapi kenapa hidup aku masih seperti ini? Nah, di sini juga kita harus memahami. Menurut kita sudah cukup, tapi Tuhan belum cukup. Ya, saya juga pernah komplain sama Tuhan ketika saya tenggelam di laut dengan kapal saya, ya, waktu masih muda. Tuhan, saya ini sudah memimpin kaum muda, sudah berjuang untuk kaum muda, sudah semua perpuluhan apapun ada acara apapun saya support habis. Tapi kenapa? Nah, waktu itu kita hanya menuntut. Saya sekarang tidak menuntut lagi. Tapi saya tahu itu ada dua. Satu, akibat perbuatan kita, ketidakhati-hatian kita, kesombongan kita. Kedua adalah kalau itu sudah kita melakukan kehati-hatian, semua sudah diperhitungkan, Tuhan sedang mengajar kita untuk naik kelas. Nah, jadi di sini ya kan, kalau kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya kan, ya tentunya Tuhan tidak akan biarkan. Ya, dia akan apa? Dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Jadi Tuhan itu akan memberkati kita. Yang keenam, kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Nah, jadi kita tuh harus selalu ya belajar ya. Saya sangat senang ya kan dengan ada Koramdio ini ya kan. Maka saya berusaha untuk tidak absen ya. Jadi kedua, saya senang berada di Pelita karena Pelita ini adalah tempat komunitas yang benar, ya. Jadi kita boleh saling menegur, ya. Kalau orang yang sudah dipulihkan nggak ada lagi tersinggung. Kalau masih tersinggung itu perlu masuk lagi camp, ya. Nah, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nah, jadi kalau kita sudah mengikuti semua jalannya Tuhan, ya kan, apapun ya kita tahu ya Tuhan akan mengurap kita dan menjawab dari sorga sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kalau hari ini kita belum ya kan sampai
apa yang kita harapkan, kita jangan salahkan Tuhan. Kita tanya pada diri kita, apa yang harus saya perbaiki, ya kan? Saya begitu percaya, ya kan, kalau kita sudah melakukan semua kehendak Tuhan, ya kan, ya Tuhan akan jawab semua doa-doa kita. Dari bagian yang kedua, ayat 8, orang yang memegahkan kereta dan orang yang memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Yang kedua ini, kita kalau sudah menjadi anak Tuhan, kita harus mengerti, ya kan? Kalau dunia itu selalu memegahkan dengan harta dan kekayaan dan kehebatan dia, tapi kita tidak. Apapun yang kita dapat, apapun yang kita bisa pakai, apapun yang bisa kita inginkan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saya selalu ya bersyukur saya punya istri, ya kan. Kalau kami itu kalau berjalan sama-sama orang roti, ya kan, ya semuanya tasnya gila-gilaan. Ada yang Hermes, Louis Vuitton, ya kan, apa nama itu, yang top-top brandnya. Ganti terus, ya. Salah nggak? Nggak salah. Tapi jangan sampai kita pernah belajar tentang di KBC, ya, itu menjadi berhala buat kita. Karena masih ada orang lain yang Tuhan memerlukan kita, mengulurkan tangan kita untuk menolong orang lain. Ya. Jadi di sini kita harus tahu kalau kita punya berkat, kita tidak boleh untuk memegahkan diri kita. Lu nggak tahu gua ya, tas gua apa, mobil gua apa, nggak usah. Ya, itu duniawi sekali. Tapi bagi kita anak Tuhan, ya kan, kita harus apa yang kita lakukan, ya kan, Tuhan dipermuliakan. Nah, itu raja yang benar. Jadi kalau raja nggak benar menindas orang terus, tapi kita enggak. Tapi dalam hal ini kita juga jangan hidup apa kata orang dunia, ya kan? Saya kemarin ketika dapat serangan, saya dikatakan percuma jadi orang dihormati, jadi dituakan orang, tapi tidak menjadi contoh. Ya saya bilang, ya terserah orang mau ngomong apa. Banyak yang saya dengar, ya kan, oh Pak Simon orangnya tegas, ya kan. Nah, dalam dunia bisnis, ya kan, kita nggak bisa, ya, mengaduk-ngadukkan itu dengan sosial. Maunya orang itu malas kerja, datang ke Pak Simon minta-minta, ya kan, diberi, bukan itu. Saya nggak begitu caranya. Kalau you sehat, ya kan, tanpa cacat, saya tegas katakan, jangan hidupmu meminta-minta, ya, karena firman Tuhan katakan, ya, kalau hidup kita benar, tidak ada anak cucu kita meminta-minta. Nah, kita belum tahu kenapa kita harus jadi peminta-minta. Kita tidak tahu pendahulu kita. Karena di Bilangan 14:16 katakan kutuk itu turun sampai ke 3 sampai ke 4. Nah, saya harus tegaskan, nggak bisa. Jangan dikit-dikit ngeluh, jangan dikit-dikit ngeluh. Ya kan tidak boleh. Selagi masih muda, lu masih sehat, ya kan, lu harus berusaha, ya kan. Nah itu yang kadang-kadang ya kita suka mundur karena hanya perkataan orang. Kalau saya seperti kemarin saya katakan, patokan saya firman Tuhan. Orang mau ngomong apa itu hak dia, mulut dia. Saya nggak bisa jaga mulut dia. Apa saya bisa tutup mulut Hengki? Apa tutup mulut Harry? Nggak bisa. Itu hak mereka. Tapi yang penting kita belajar dengan firman Tuhan. Kalau kita mau jadi seorang 100% benar, saya rasa nggak bisa. Ritme tubuh kita juga kadang-kadang tidak sehat seterusnya, toh. Tapi yang penting pegangan kita firman Tuhan, evaluasi kita ke firman Tuhan. Nah, itu yang bagian kedua. Bagian ketiganya, mereka rebah dan jatuh.
tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Nah, anak Tuhan itu kalau benar-benar ya, kita belajar dari Ayub ya. Ayub itu sangat menginspirasi, menambah wawasan kita. Bahwa Ayub itu adalah orang yang soleh. Kenapa? Ya, dia juga bertanya-tanya. Kita juga demikian. Kita hidup rasanya udah benar, tetapi kenapa? Nah itu saya bilang tadi, ada hal-hal yang kadang-kadang Tuhan izinkan untuk kita tetap naik kelas. Dan kita tahu Ayub akhirnya apa? Diganti Tuhan berlipat-lipat. Maka saya selalu katakan kepada teman-teman, caranya Tuhan itu tidak bisa kita selami. Ya, tapi kita tahu Tuhan itu ajaib. Jadi saya sedang sekarang ini mempraktekkan pelan-pelan bagaimana ya kan membangun bisnis yang sesuai benar-benar dengan firman Tuhan. Ya. Orang bilang, "Pak, ini bikin begini, bikin yang murah." Saya bilang nggak bisa saya bikin begitu. Ya. Yang usianya 6 bulan, Pak, saya sudah pelajari ya. Bukan saya. Jadi hidup kita orang Kristen yang benar itu adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Jadi jangan apa yang kita buat, yang penting duitnya saya dapat, orang mau sakit, sakitlah, mau mati, matilah. Karena perbuatan kita. Itu besar dosanya, saya nggak mau. Kemarin saya meeting sama anggota saya bilang, kalau mau tetap usianya di 20 hari. Itu pun kita sudah pakai AHU, ya kan, seperti farmasi loh. Ya, cuma 20 hari. Nggak bisa. Dia bilang orang bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, itu nggak bisa. Kamu lihat ya, kamu beli packaging itu, saya bilang, bungkusnya itu di situ ada surat kecil sekali. Ya kan? Tidak di apa nama jangan mengkonsumsi berlebihan. Ya kan? Jadi saya bilang saya udah sekolah itu, saya nggak seperti Dokter Ramli. Dia seorang dokter, pasti dia tahu, dia ada sekolahnya. Ya kan? Ada yang boleh dalam keadaan darurat, ada yang tidak boleh. Jadi di situ sangat ditulis, tidak dibenarkan konsumsi berlebihan. Artinya apa? Itu makanan itu berbahaya. Nah di sini buat saya bilang saya nggak mau. Saya mau cari uang, tapi saya nggak mau cari uang yang model begitu. Nah kalau di Cina itu karena mereka negara komunis, ya kan? Mereka nggak tahu apa nama dosa, yang penting duit dapat. Tapi kemarin saya dapat juga berita dari Cina. Pemerintah Cina pun sudah sekarang melarang menggunakan bahan itu. Ya kan? Nah, di Cina kalau dia larang itu kita sudah dikasih deadline, siapa masih masuk penjara. Kalau Indonesia kan enggak. Indonesia itu terang aja. Kita tahu ya, kemarin saya baca satu berita, Indonesia ini paling banyak mengkonsumsi plastik. Kenapa? Itu sangat mengganggu untuk kesehatan kita. Tapi pemerintahnya tidak punya satu ketegasan. Nah ini kita sebagai anak Tuhan, kita jangan tidak mensupport ya kan untuk kebaikan. Kita harus mensupport ya. Jadi di sini kita tahu ya kan kenapa anak Tuhan itu meskipun jatuh, tergeletak, tapi masih tidak sampai. Ada pujian mengatakan jatuh sampai tidak sampai tergeletak. Di sini dijelaskan ya kan mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kita meskipun jatuh masih bisa bangun dan berdiri. Kalau orang dunia itu jatuh tidak lagi bisa. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menolong kita. Jadi kita kadang-kadang memang manusia ada ketakutan. Tapi setelah kita belajar hari lepas hari lewat Koromdio, ya kan, saya semakin yakin, ya kan, Tuhan tidak akan biarkan kita. Ya janji firman Tuhan, ya, ada perbedaan orang yang percaya sama Tuhan dan tidak percaya sama Tuhan. Jadi kita jangan tidak punya iman, ya. Jadi saya sangat bersyukur, ya kan, bahwa apa yang ada pada kami, ya kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya. Kami sedang juga mengajar anak-anak kami,
Ya kan, kita tahu anak-anak hari ini banyak karena pengetahuan-pengetahuan yang menyesatkan, kami selalu bawa dalam doa. Ya, saya juga melihat, ya kan, saya harus bagaimana caranya Tuhan supaya anak kami ini tetap mengikuti jejak kami. Ketika salah satu anak kami itu memang logikanya bermain, tapi saya bersyukur sama Tuhan, ya. Maka itu saya bilang, dari kesulitan yang ada itu, ya kan, di situ Tuhan sedang mengajar kita loh untuk tetap hidup bersandar pada Tuhan. Ya. Jadi ketika itu saya lihat ini, saya bilang sama dia, parkirmu ini tidak memadai dengan gedungmu yang sebesar ini. Jadi dia bilang gimana? Saya bilang kita secara manusia ini sudah tidak ada harapan. Tapi Papi percaya kalau kita mau, Tuhan buka jalan. Ya, saya bilang kita harus bangun misbah doa untuk kamu, ya kan? Kita ajak keluarganya juga belajar. Saya juga punya masalah dengan beberapa keluarga kami, ya kan? Yang seharusnya mereka tuh bisa melihat. Tapi kadang-kadang saya lihat dari pembicaraan mereka, kesombongan mereka. Saya bilang enggak usah kita merasa hebat, enggak, dicentil Tuhan aja sedikit, selesai kita. Tapi hari-hari dia sudah mulai mengerti. Saya selalu katakan, apapun yang ada, itu bukan gagahnya kita. Tapi karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai. Ya kan? Akhirnya dia mau, ya, meskipun ya orang kadang-kadang mau mulai itu dengan orang yang tidak mau taat kan, setengah-setengah. Tapi saya bersyukur, saya terima kasih sama Harry, ya kan, juga tetap respon benar, ya kan. Tapi hari ini saya lihat semakin hari semakin lebih baik, ya. Dan ini yang Tuhan izinkan. Kadang-kadang kita dibuat gemetar, tapi saya tahu Tuhan mau kita lebih setia dalam hidup ini. Ya, jadi kita tidak usah takut, ya kan, tapi karena kita sudah benar di hadapan Tuhan, tidak akan biarkan kita. Yang ke-10, ya Raja berikan kemenangan kepada, ya Tuhan berilah kemenangan kepada Raja, jawabnya kiranya kami pada waktu kami berseru. Jadi Tuhan itu akan memberi jawaban kepada Raja. Raja di sini adalah kita pemimpin, ya kan, yang harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah biarkan. Jadi hari ini ada 3, ya. Pertama, andalkanlah Tuhan, ya kan. Kedua, jangan ada kesombongan. Ketiga, kita harus tetap, ya kan, evaluasi dan pegang firman Tuhan. Demikian, Her, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Coach Simon. Jadi biarlah sharing firman Tuhan pagi hari ini menasehati kita, meneguhkan kita, bahkan mungkin juga menegur kalau hati kita sudah mulai merasa sombong, kita mulai mengandalkan kekuatan, kekayaan, harta. Kemarin saya lihat beberapa komentar di medsos ya. Ada orang yang tanya gini, kenapa sih ya orang itu kalau sudah mulai tambah kaya kok tambah sombong ya? Ada orang ngomong ini, itu sudah alamiahnya manusia. Ya, tapi seperti Cosimo tadi katakan, itu kan alamiahnya manusia duniawi. Kita ini kan anak-anak Allah. Kita harus seperti Bapak kita murah hati, rendah hati. Kita tidak mengandalkan kekuatan harta kita, karena itu semua adalah milik Tuhan. Kita ini hanya pengelola dan penyalur. Seperti tadi Coach Simon sampaikan. Dan kita tentu sangat mengenal seperti yang Coach Simon sering kali katakan, Ibu Simon itu punya pundi-pundi kantong-kantong daripada untuk beli tas yang mahal, walaupun mereka sanggup, tapi lebih baik ada pundi-pundi untuk memberkati pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan ada banyak hal yang mereka salurkan. Dan ya sampai hari ini mungkin ada pergumulan, ada persoalan, tapi Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menopang. Karena seperti poin yang pertama tadi disampaikan Pak Simon, ya kerjakan saja bagian kita. Sampai ukuran Tuhan, ya Tuhan yang melihat, menilai, dan Tuhan akan menggenapi janjinya.
Jadi mari terus berserah pada Tuhan, jangan andalkan kekayaan kekuatan kita, tetapi dalam segala perkara hanya kepada Tuhanlah sumber kemenangan gilang gemilang yang akan kita terima. Oke, terima kasih Ko Simon buat sharingnya. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Terima kasih Pak Simon, Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Johan. Nanti ditutup sama Pak Simon. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik ya Bapa bagi hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, berserah penuh, dan menjadikan firman-Mu menjadi patokan dalam hidup kami, pelita dalam hidup kami ya Bapa, dan terang bagi jalan kami. Biarlah Koramdio ini membuat kami semakin hari semakin teguh dalam iman, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin menjadi berkat dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Simon ya Bapa, dan Kau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, penyertaan-Mu Tuhan. Berkati keluarganya ya Bapa, istri, anak, cucu, menantunya, usahanya Engkau berkati. Berkati doa-doa, keinginan hati, mimpi-mimpi dari Pak Simon ya Bapa. Jadikan ia berkat dimanapun ia berada ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini ya Bapa. Biar Indonesia ini terus menjadi makmur, terus menjadi bersatu, terus menjadi indah dan makmur ya Bapa. Dan diberkati setiap anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang di Indonesia menjadi berkat dimanapun yang berada. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, dan segenap aparatur negara Tuhan. Biar semakin hari roh takut akan Tuhan menyertai hidup mereka. Tuhan Yesus, makasih. Kami berdoa juga untuk HUT Pelita yang ke-20 Tuhan, yang minggu nanti akan diselenggarakan ya Bapa. Biarlah jamahan Tuhan menjamah setiap para panitia, setiap jemaat yang akan hadir Tuhan. Kami berdoa, berikan cuaca yang terbaik ya Bapa. Berikan cuaca yang terbaik, berikan alam yang baik ya Bapa. Pakai semua alat-alat perlengkapan, makanan apapun Tuhan, untuk menunjang HUT itu menjadi semakin meriah, semakin disertai Tuhan. Dan biarlah lawatan Tuhan terjadi di HUT itu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa jemaat-jemaat yang diteguhkan, imannya yang dikuatkan, yang dihiburkan, yang disembuhkan, bahkan banyak ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan karena acara itu Tuhan. Tapi mau acara itu bukan hanya meriah, tapi kami rindu lawatan Tuhan terjadi. Urapi Tuhan tempat itu ya Bapa, urapi para panitia, para pembicara, semua yang terlibat Tuhan. Engkau berkati, Engkau berikan kesehatan yang maksimal Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan lewat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk semakin hari kami semakin mengerti rancangan yang Tuhan buat untuk semua kami Tuhan. Kami tahu menghadapi hari-hari ini Tuhan ada banyak gejolak dan keadaan kadang-kadang menyesakkan kami. Tetapi kami percaya di balik itu Tuhan ada bersama dengan kami. Maka bersama dengan Tuhanlah kami dapat melakukan segala perkara yang besar. Kami minta Tuhan Engkau senantiasa ada di dalam pikiran kami, hidup kami, supaya apa yang kami kerjakan untuk memuliakan. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, kasih karunia, kesehatan, kekuatan daripada-Mu Bapa, menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, jalan. Terima kasih izin live ya Bapak Ibu. Oke, Ya, silakan. jogging. Tuhan.
Will, Ya, jalan Pak. Ya, jalan Pak. Ya. Willy Ya. jalan Will Will. jalan. Yo, jalan. Uyung